Cerita dimulai dengan hari pertama Baim bekerja di grup Gaufa, yakni sebuah perusahaan penghasil ponsel pintar terbesar saat ini. Baim datang sebagai seorang pegawai magang, dan mulai hari ini ia bergabung di Departemen 3 yang terkenal paling produktif karena telah menghasilkan berbagai produk yang sukses di pasaran. Sosok Baim yang ramah membuatnya mudah akrab dengan pegawai lainnya. Namun, hal itu justru memunculkan sebuah gosip tentang dirinya. Beberapa manajer menyebut Baim sebagai pegawai magang misterius, dan mengira Baim adalah keponakan pimpinan mereka yang sengaja menyamar sebagai pegawai baru mulai hari itu. Dan gosip itu pun bukan tanpa alasan, karena hari itu ketua tim Z, dan juga Litiran, tidak sengaja melihat keakraban Baim dengan pimpinan mereka di dalam lift. Saat itu, Baim dengan akrab mengajak pimpinan Gaufa untuk bersuah foto bersama. Litiran dan rekannya pun semakin yakin jika Baim adalah keponakan pimpinan mereka. Sejak momen itu, Litiran mulai kalut dalam penyesalan karena ia telah bersikap sedikit keras sejak tadi pagi, saat pertama kali bertemu dengan Baim. Litiran terlihat salah tingkah saat Baim dengan ramah ingin mengambilkan kopi untuknya. Ia takut gagal dipromosikan menjadi ketua tim karena sikapnya yang kasar kepada Baim di pertemuan pertama mereka tadi. Kemudian, saat Baim mengajak beberapa anggota tim Departemen 3 untuk bersuah foto bersama, Litiran merasa sedih karena hanya dirinya yang tidak diajak berfoto. Litiran sempat gembira saat Baim memanggilnya. Namun, ternyata Baim hanya ingin meminta tolong kepada Litiran untuk memotret dirinya, dan tetap tidak mengajaknya berfoto bersama. Litiran pun semakin sedih, dan ia berusaha meminta maaf kepada Baim atas sikapnya tadi pagi yang ia anggap sedikit kasar. Namun, Baim justru lebih fokus dengan kamera ponselnya dan tiba-tiba meminta Litiran untuk menjadi model fotonya sambil memegang sebuah gelas kopi dan tersenyum saat ia memotretnya. Rupanya, alasan Baim dari tadi asyik mengajak beberapa orang untuk berfoto, termasuk pimpinan Gaufa sendiri, adalah karena ia sedang mendapatkan tugas dari ketua Departemen U untuk menguji kamera dari ponsel terbaru yang akan dirilis oleh perusahaan itu. Setelah mengetahui Baim hanyalah seorang pegawai magang biasa, Litiran mulai sedikit tenang. Ia mengajak Baim untuk berbicara santai dan mencoba mengakrabkan diri sekali lagi. Namun, saat Litiran menanyakan apakah Baim bukan dari keluarga kaya raya dengan aset miliaran juta, Baim tampak bingung untuk menjawabnya. Rupanya, Baim memang adalah putra tunggal pimpinan grup Veima yang tahun ini sukses menduduki peringkat pertama, mengalahkan pimpinan grup Gaufa sendiri. Namun, alih-alih menerima posisi sebagai sang pewaris sang ayah, Baim memilih untuk memulai dari bawah dan menjadi pegawai magang di grup Gaufa. Sore harinya, Ketua Departemen U akhirnya mengumumkan pimpinan tim Departemen 3 yang baru. Litiran sangat menanti-nanti pengumuman itu, namun kakinya langsung lemas saat Ketua Departemen U memperkenalkan Fan Sisi sebagai ketua tim baru di departemen itu. Litiran pulang dengan rasa kecewa dan berharap bisa segera beristirahat dengan tenang setibanya di rumah. Namun, harapannya pupus karena sesampainya di apartemen, jalan masuk ke unitnya justru dipenuhi tumpukan paket pindahan dari tetangga baru yang ternyata menempati unit tepat di sebelahnya. Keesokan harinya di kantor, Litiran merasa canggung dan sedikit trauma setiap kali Baim dengan polos memanggilnya, wakil ketua tim. Ketika ia mempresentasikan proposal produk tablet khusus untuk para gamers kepada ketua Departemen U, idenya langsung ditolak. Namun keesokan harinya, saat rapat tim Departemen 3, Litiran justru dibuat heran dan kecewa karena ketua Departemen U menyetujui proposal serupa yang diajukan oleh Fan Sisi. Proposal yang pada dasarnya tak jauh berbeda dari ide yang ia presentasikan sehari sebelumnya. Ia pun mulai merasa bahwa ketua Departemen U bersikap tidak adil kepadanya. Padahal sebenarnya, kemarin malam saat makan bersama dengan istri dan anaknya, istri ketua Departemen U memarahi suaminya karena ia lebih membutuhkan ponsel dengan layar besar agar tidak kesulitan membaca pesan-pesan di ponsel. Litiran langsung menegur Fan Sisi karena ia menganggap Fan Sisi mencuri ide proposalnya.
Fan Sisi meminta maaf karena ia memang mengambil proposal Litiran. Namun sebenarnya, ia melakukan itu agar ketua Departemen Yu menolaknya. Ia tidak menyangka jika hari ini justru proposal itu disetujui. Fan Sisi sebenarnya ingin dikembalikan ke Departemen Iklan, tempatnya sebelumnya. Ia bahkan mencoba membicarakan hal itu dengan ketua Departemen Yu, namun ketua tampak tidak memahami permintaan Fan Sisi itu. Malam harinya, Litiran kembali mengeluh tentang dirinya yang gagal diangkat menjadi ketua tim. Ia terus mengoceh di dalam telepon ketika membuang sampah di depan apartemennya. Namun saat itu, pemilik apartemen sebelah juga sedang keluar untuk membuang sampah, dan Litiran terkejut karena rupanya tetangga apartemen barunya adalah Fan Sisi. Fan Sisi dan Litiran langsung masuk ke apartemen mereka masing-masing karena mereka saling terkejut satu sama lain. Keesokan harinya, saat berangkat bekerja, Litiran kembali bertemu dengan Fan Sisi yang juga akan berangkat bekerja. Namun, mereka berdua memilih untuk saling diam dan tidak berbicara sama sekali. Kemudian, saat di kantor, Fan Sisi dengan dingin menolak saat ketua tim Z meminta dirinya untuk mentraktir kopi rekan-rekan lainnya. Litiran diam-diam melihat percakapan Fan Sisi dan ia tersenyum dengan puas. Setiap kali Fan Sisi menunjukkan sikap dingin seperti itu kepada rekan-rekannya di sana, Litiran mulai memiliki ide. Ia memanggil Baim dan memberikan nasihat agar mentraktir kopi kepada semua orang sebagai tanda terima kasih karena ia adalah pegawai baru di sini. Baim sempat bingung, apakah ia benar-benar harus mentraktir semua orang kopi. Litiran memberikan kupon diskon untuk Baim gunakan, dan menyemangatinya untuk menjadi pegawai yang ramah. Ia sengaja melakukan itu agar teman-temannya membanding-bandingkan Fan Sisi dengan Baim. 1 jam kemudian, Baim datang dengan membawa kopi untuk rekan-rekan Departemen 3. Rekan-rekan Litiran memuji Baim yang sangat ramah, dan memberikan selamat kepada Litiran karena berhasil menjadi mentor yang baik untuk Baim. Tim Z juga menyindir Fan Sisi yang terkenal pelit dan dingin sejak pertama kali bergabung. Litiran terlihat senang dan bangga karena setiap kali Baim mendapatkan pujian, namanya juga disebut sebagai mentor yang telah sukses membimbing Baim. Namun, ia mendadak pucat dan bingung saat Baim dengan polos berterima kasih atas kupon yang ia berikan tadi. Dan sesuai nasihat Litiran, Baim sudah membelikan kopi untuk semua pegawai di kantor itu. Rupanya, Baim telah membeli 900 kopi untuk semua pegawai sebagai perkenalan dan ucapan terima kasih karena ia menjadi pegawai magang baru di perusahaan Gaufa ini. Keesokan harinya di bandara, Baim menemani Litiran yang akan melakukan perjalanan dinas. Baim menghadapi masalah karena tiket kelas ekonomi sudah habis. Sementara Litiran mencoba berbicara dengan petugas tiket, Baim diam-diam menelepon seseorang. Ketika Litiran sedang berusaha mengatasi masalah tersebut, Baim tiba-tiba mengajaknya pergi. Ia memberitahu Litiran bahwa pamannya berhasil mendapatkan 2 tiket kelas VIP untuk mereka berdua. Litiran terlihat kebingungan saat pramugari menunjukkan kursi VIP yang telah disediakan. Baim meyakinkan Litiran untuk tidak khawatir karena semuanya gratis berkat bantuan pamannya. Pada malam hari, saat mereka hendak menginap, mereka dihadapkan pada pilihan antara hotel bintang 6 dan hotel yang lebih sederhana. Dengan polos, Baim memilih hotel bintang 6, namun Litiran segera menarik Baim menuju hotel bintang kecil. Ia mengatakan bahwa hotel tersebut sudah cukup untuk mereka berdua dan lebih menguntungkan dari segi biaya. Baim memiliki ide dan langsung mengajak Litiran ke hotel bintang 6. Dengan tersenyum lebar, Baim mengatakan bahwa hotel ini milik pamannya dan mereka bisa menginap gratis di sana. Baim mengatakan, dengan begini mereka bisa lebih hemat dana perjalanan dinas mereka. Litiran sekali lagi dibuat terkejut mengetahui bahwa paman Baim adalah pemilik hotel bintang 6 itu, walaupun ia tidak tahu paman mana yang sedari tadi disebut-sebut oleh Baim. Hari berikutnya di kantor, Baim mengejutkan Litiran dan lainnya saat ia datang diantar oleh supir pribadi dengan mobil impor mahal. Wakil Direktur Departemen 3, yang bernama Yao, langsung pergi saat Baim menyapanya.
Baim dengan polos bertanya kepada Litiran mengapa wakil direktur Yao tampak tidak suka padanya. Litiran terlihat asyik melihat mobil mewah Baim. Ia memberikan nasihat agar mulai besok Baim membawa mobil sederhana, karena wakil direktur Yao tidak suka dengan pegawai yang memiliki mobil lebih bagus dari miliknya. Keesokan harinya, Baim datang dengan semangat menyapa Litiran dan wakil direktur Yao. Ia merasa sudah benar karena hari itu ia diantar dengan mobil kecil sederhana. Namun, wakil direktur Yao tetap kesal karena meskipun menggunakan mobil kecil, Baim tetap diantar oleh seorang supir. Kemudian, saat berjalan-jalan bersama di dekat sebuah lapangan golf, sambil memegang sebuah bola golf yang ditemukan di jalan, Litira menceritakan tentang hadiah ulang tahunnya waktu kecil. Baim terlihat berdiri di depan papan nama lapangan golf itu untuk menyembunyikan nama yang terukir di sana. Kemudian menanyakan apa hadiah yang Baim dapatkan saat ia kecil dulu. Litiran dan ketua tim Z tertawa saat Baim mengatakan ia mendapatkan tongkat golf. Baim sengaja mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan sebuah tongkat golf untuk hadiah masa kecilnya dulu. Hal itu membuat Litiran dan ketua tim Z tertawa. Namun sebenarnya, lapangan golf yang mereka lewati itu dibangun sebagai hadiah ulang tahun untuk Baim saat ia kecil dulu. Dan sedari tadi, Baim sengaja berdiri menutupi nama lapangan golf itu agar tidak ada yang membaca dan mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Keesokan harinya, saat bersantai di rumah, ayah Baim terkejut melihat notifikasi transfer masuk dari Baim. Dengan polos, Baim menjelaskan bahwa teman-temannya di kantor sering mentransfer uang kepada orang tua mereka setiap kali mereka menerima gaji, dan mulai sekarang, Baim ingin melakukan hal yang sama untuk ayahnya. Ayah Baim tersenyum bahagia mendengar itu, lalu ia mentransfer kembali 10 kali lipat dari jumlah yang diterima Baim sebagai hadiah. Akhirnya, mereka berdua justru terlibat dalam persaingan dengan saling mentransfer uang satu sama lain. Keesokan harinya, saat Baim asyik bermain game di ponselnya, ayahnya datang dengan membawa beberapa profil gadis cantik dan kaya, sambil meminta Baim untuk melakukan kencan buta dengan salah satunya. Wajah Baim langsung terlihat lesu. Sambil menirukan adegan dari sebuah drama, ia menolak untuk ikut kencan buta tersebut. Namun, ayahnya tidak marah. Sebaliknya, ia tertawa dan bertanya apakah akting Baim sudah cukup mirip dengan orang tua arogan yang memaksa anak-anak mereka menikah seperti dalam drama-drama Cina. Baim meminta sang ayah untuk tidak memaksakannya menikah karena sebuah bisnis belaka, karena ia masih ingin fokus bekerja dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Hari berikutnya, sepulang bekerja atas permintaan sang ayah, Baim datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu putri tunggal dari grup Fu. Setelah mengecek ponselnya, Baim baru sadar jika ia salah alamat. Namun ia justru memilih untuk tetap masuk ke restoran itu dan memesan makanan di sana. Ia merasa beruntung karena tidak perlu bertemu dengan gadis yang akan dijodohkan dengannya itu. Ketenangan Baim mulai terganggu saat seorang gadis yang sedikit mabuk tiba-tiba duduk di sebelahnya dan memegang telapak tangan Baim. Si gadis sangat tertarik melihat garis tangan Baim yang melambangkan garis tangan bangsawan. Hingga kemudian teman-teman gadis itu datang untuk membawa si gadis yang sudah mabuk itu untuk pulang. Keesokan harinya di kantor, ketua tim memperkenalkan anggota Departemen 3 yang telah kembali dari tugas perjalanan dinasnya. Baim terkejut saat mengetahui bahwa gadis yang mabuk di restoran tadi malam ternyata adalah Jiang Mei, yang mulai sekarang akan menjadi seniornya. Jiang Mei terlihat malu saat bertemu dengan Baim karena ia masih ingat dengan keributan yang ia buat tadi malam di restoran. Kemudian, saat jam istirahat, Jiang Mei berusaha mengobrol dengan Baim untuk meminta maaf atas keributan yang ia buat tadi malam. Namun Baim masih tampak trauma dan juga takut dengan Jiang Mei. Ia pun memilih untuk berpamitan pergi dan kembali bekerja. Saat Jiang Mei semakin mendekat kepada Baim, ia tidak putus asa.
Ia mencoba bersikap baik kepada Baim dan membawakan Baim minuman saat di bazar. Baim terlihat bingung dan juga salah tingkah dengan sikap Jiang Mei. Ia mencoba meminta pendapat kepada Litiran. Kemudian, saat Litiran sedang mengenakan kostum saat bazar, Litiran tiba-tiba membahas tentang apa yang diceritakan oleh Baim tadi kepadanya. Litiran tidak tahu jika orang yang sedang memakai kostum dengannya di sebelahnya adalah Jiang Mei. Dan Jiang Mei tentu sangat marah kepada Baim karena Baim menceritakan kejadian saat ia mabuk tadi malam kepada Litiran. Sebagai permintaan maaf, Baim sengaja memesan secara khusus sebuah restoran tempat mereka bertemu pertama kali tadi malam untuk mengajak Jiang Mei makan bersama di sana. Namun Jiang Mei merasa cara Baim terlalu berlebihan saat melihat restoran itu hanya berisi mereka berdua saja. Dan setelah meminum satu gelas saja, Jiang Mei justru langsung mabuk dan kembali meramal garis tangan Baim yang ia anggap sangat unik, seperti garis seorang bangsawan. Keesokan harinya, saat jam makan bersama di kantor, Litiran tiba-tiba bertanya kepada Baim. Kenapa Baim bekerja di sini? Ia sudah memiliki sopir pribadi dan memiliki paman pemilik hotel bintang 5. Litiran merasa Baim anak orang kaya. Jiang Mei menambahkan dengan cerita tadi malam, di mana Baim sengaja menyewa satu restoran hanya untuk meminta maaf kepadanya. Baim yang masih menyembunyikan bahwa ia adalah putra tunggal grup V5, mencoba menjelaskan kepada senior-seniornya bahwa ia tidak ingin hidup hanya dengan mengandalkan warisan orang tua. Ia ingin sukses dengan kemampuannya sendiri. Senior Baim mengapresiasi prinsip Baim, karena ia pun menolak mewarisi wajah dari ibunya. Keesokan harinya, dalam rapat tim departemen untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan untuk negosiasi dengan perusahaan iklan, Ketua Departemen Yu memilih Yimi, yang berwajah dingin, untuk memimpin proses penawaran harga. Litiran dan Baim saling berbisik karena perusahaan iklan hemat terkenal sangat sulit dalam bernegosiasi harga. Yimi terlihat bingung karena ia belum pernah memiliki pengalaman dalam melakukan negosiasi harga dengan perusahaan lain. Keputusan Ketua Departemen Yu memilih Yimi sebenarnya memiliki alasan. Sebagai bagian dari tim keuangan Departemen 3, Yimi selalu berhasil mengurangi anggaran-anggaran tidak penting yang sering diajukan oleh anggota tim. Baim dan yang lainnya selalu merasa terintimidasi saat menyerahkan klaim belanja kepada Yimi, yang mereka juluki Sang Putri Gunung Es. Kemudian hari negosiasi pun segera tiba. Yimi pergi dengan didampingi oleh Baim dan yang lainnya. Raut wajah Yimi berhasil mengintimidasi pegawai grup iklan Hema. Dari awal sampai akhir, ia tidak mengubah harga sama sekali. Dan pada akhirnya, sikap dingin dan wajah yang tanpa ekspresi itu membuat perusahaan iklan Hema takluk, dan mereka menyetujui harga yang diinginkan oleh grup V5. Baim dan yang lain akhirnya pulang dengan bahagia. Mereka merayakan keberhasilan negosiasi malam itu dengan menikmati camilan di sebuah pasar malam. Hari berikutnya, anggota Departemen 3 terlihat mengantuk di jam-jam sibuk, kecuali Litiran yang terlihat mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Namun, ia justru ingin sekali menguap dan mengantuk seperti teman-teman lainnya. Saat istirahat, Litiran mencoba berbicara dengan Baim. Ia menceritakan tentang dirinya yang beberapa hari ini malas menghadapi hari Senin. Semangat bekerjanya seakan pergi setiap hari Senin tiba. Ia bahkan pergi ke dokter untuk berkonsultasi tentang sindrom hari Senin yang mulai ia miliki. Mendengar cerita Litiran, Baim justru berkata sebaliknya, karena ia selalu bersemangat setiap kali hari Senin tiba. Baim memberi saran kepada Litiran untuk menemukan sesuatu yang bisa membuatnya semangat di hari Senin. Bisa juga seperti mulai berinvestasi dalam saham, seperti yang Baim dan ayahnya lakukan. Mereka berdua selalu bersemangat menonton pasar saham yang dibuka di hari Senin. Beberapa hari kemudian, di hari Senin, Litiran datang ke kantor dengan wajah penuh semangat karena ini adalah hari yang tepat untuk memeriksa saham yang telah ia investasikan. Baim mengajak Litiran untuk menonton pasar saham bersama. Awalnya,
Mereka berdua terlihat semangat dan gembira. Namun, Litiran langsung lemah saat saham yang ia beli turun drastis. Ternyata, tidak semua orang bisa berhasil dalam bermain saham. Hari berikutnya, Baim menarik tangan Litiran untuk diajak bicara. Litiran bingung dengan ekspresi Baim yang terlihat serius. Baim bertanya kepada Litiran kenapa rekan-rekan kerjanya tampak kurang menyukai dirinya. Litiran meminta Baim untuk menjelaskan kenapa ia sampai memiliki pikiran seperti itu. Baim memulai dengan menceritakan tentang wakil direktur Departemen 3 yang tempo hari ingin mengajaknya berbelanja mainan di akhir pekan nanti. Mendengar cerita Baim, Litiran tersenyum. Ia memberitahu Baim bahwa mengajak jalan-jalan rekan kerja di akhir pekan adalah sebuah larangan tidak tertulis di kantor, dan Baim harus mengingatnya. Baim kemudian melanjutkan ceritanya tentang ketua tim Z yang menolak ia ajak berdiskusi tentang sebuah film. Litiran kembali memberitahu Baim bahwa membahas film seusai menonton adalah hal yang sangat membosankan, dan ia melarang Baim untuk melakukan hal itu kepada siapapun. Baim lalu menceritakan tentang sikap dingin Vanisi saat ia meminta akun media sosial untuk saling memfollow satu sama lain. Litiran kembali menasihati Baim untuk tidak meminta akun media sosial rekan kantor karena hal itu adalah sebuah larangan besar yang, jika dilanggar, akan memperburuk hubungan antar rekan kerja. Keesokan harinya, saat menikmati kopi bersama, Litiran teringat akan ulang tahunnya yang selalu berakhir dengan kekecewaan. Meskipun sudah mempersiapkan segala sesuatunya, rekan-rekannya mendadak tidak bisa hadir pada hari spesialnya. Vanisi dan Baim merasa sedih mendengar cerita Litiran dan berjanji bahwa tahun ini, Litiran tidak akan merayakan ulang tahunnya seorang diri. Namun, sayangnya, ramalan cuaca tidak mendukung rencana Litiran untuk merayakan ulang tahunnya bersama rekan-rekannya. Hujan lebat yang diprediksi turun besok membuat semua pegawai diharuskan untuk bekerja dari rumah. Semua tampak senang dengan keputusan tersebut, kecuali Litiran, yang sudah merencanakan untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Keesokan harinya, hujan dan angin datang bersamaan. Baim merasa sedih karena ia teringat Litiran yang seharusnya tidak sendirian di hari ulang tahunnya itu. Di rumah, karena merasa kesepian, Litiran sampai berimajinasi bahwa Vanisi datang dan membawakan kue untuknya. Namun saat Vanisi dan Baim benar-benar datang, Litiran seakan tidak percaya. Litiran memukul pipi Baim untuk memeriksa apakah ia bermimpi. Baim datang dengan membawa kado ulang tahun untuk Litiran. Ia sudah menganggap Litiran sebagai kakaknya sendiri karena Litiran adalah orang pertama yang membantunya beradaptasi di grup Gaufa. Litiran akhirnya tidak sendirian merayakan ulang tahunnya kali ini, karena kehadiran teman-temannya yang melakukan video call bersama. Keesokan harinya, saat berkumpul bersama, Baim terlihat sedih setelah ia menghitung hari ulang tahunnya yang akan dirayakan akhir pekan ini. Ia khawatir mengganggu waktu libur rekan-rekannya. Baim kemudian mencoba mengirim pesan kepada pamannya untuk membatalkan kapal pesiar yang ia pesan untuk merayakan ulang tahunnya. Mendengar Baim mengatakan, kapal pesiar, semua rekan-rekan langsung bersemangat dan mereka berjanji untuk datang ke ulang tahun Baim. Ketua Ji bahkan mengatakan bahwa demi merayakan ulang tahun Baim, ia rela menunda akhir pekan keluarganya. Litiran tanpa lesu melihat semangat rekan-rekannya merayakan ulang tahun Baim dengan kapal pesiar, berbeda dengan ulang tahun yang ia rayakan tadi malam. Hari berikutnya, Litiran meminta Vanisi untuk membantunya karena ia sedang dekat dengan Xiaomi, yaitu junior mereka di departemen lain. Vanisi merasa risih dengan sikap Litiran yang terus bertanya kepadanya tentang apa saja yang disukai oleh gadis seperti Xiaomi. Namun Litiran justru merasa Vanisi cemburu karena kedekatannya dengan Xiaomi. Keesokan harinya, saat Vanisi mengobrol dengan Xiaomi, ia pun terkejut mengetahui bahwa Xiaomi ternyata tidak hanya mendekati Litiran, tapi juga pegawai pria lainnya di perusahaan Gaufa. Vanisi kemudian sengaja menyuruh Litiran untuk pergi ke sebuah kafe sepulang kerja, dan ia berpura-pura bahwa Xiaomi sedang menunggunya di sana. Tapi sebenarnya,
Vanisi hanya ingin Litiran melihat kebersamaan Xiaomi dengan pria lain di kafe itu. Namun, melihat Litiran datang dengan membawa buket bunga yang sengaja ia siapkan untuk Xiaomi, Vanisi justru merasa kasihan, dan ia pun langsung mengajak Litiran pergi. Keesokan harinya di kantor, ketua tim ZI mendekati Litiran yang terlihat makan sendirian. Ia bertanya, bagaimanakah kencan Litiran dengan Xiaomi tempo hari? Dengan malas, Litiran meminta ketua tim ZI untuk tidak membahas hal itu karena ia sudah mengakhiri hubungannya dengan Xiaomi. Rupanya, saat ia pergi ke kafe kemarin, ia tidak sengaja melihat Xiaomi bersama pria lain. Ia pun paham bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak lelaki pilihan dalam kehidupan romansa Xiaomi. Vanisi datang dan memberikan semangat kepada Litiran yang sedang patah hati. Hari berikutnya di kantor, semua tim Departemen 3 sedang berkumpul untuk memberikan semangat kepada Baim, yang pekan depan mendapatkan tugas perjalanan dinas pertamanya bersama ketua tim Z. Semua orang berbagi pengalaman mereka tentang ketua tim Z yang seringkali tidak bisa menepati janjinya saat memiliki janji dengan mereka. Dari mulai Litiran sampai Jiangmi pun memiliki trauma dengan ketua tim Z yang selalu ingkar janji dan bahkan tidak datang saat memiliki janji dengan mereka. Baim tampak menyimak semua saran dan juga pengalaman dari rekan-rekannya. Pekan berikutnya, saat Baim akhirnya ditugaskan dalam perjalanan dinas bersama ketua tim Z, Baim tiba lebih dulu di tempatnya. Ia seharusnya datang bersama ketua tim. Namun ternyata, selama proses negosiasi, ketua tim tidak juga datang dengan alasan terjebak kemacetan di jalan. Ketua tim akhirnya tiba setelah penandatanganan selesai dilakukan, dan ia dengan tanpa rasa bersalah langsung mengajak semua orang untuk berfoto bersama. Baim kembali ke kantor dengan wajah lesu dan menceritakan unek-uneknya kepada semua rekan-rekannya. Setelah mendengar cerita Baim, Vanisi memiliki ide untuk membalas ketua tim Z yang mereka anggap selalu ingkar janji kepada hampir semua tim Departemen 3. Kemudian, akhir pekan berikutnya, ketua tim terlihat menunggu di sebuah restoran dengan makanan yang sudah tersaji. Namun, sampai waktu yang ditentukan, tim Departemen 3 belum juga ada yang datang sama sekali. Ketua tim mulai teringat dengan rekan-rekan Departemen 3 yang selama ini kecewa dengan dirinya karena selalu ingkar janji. Namun ternyata, alasan ketua tim tidak bisa datang saat memiliki janji dengan rekan-rekannya adalah karena ia memiliki sebuah urusan keluarga yang tidak bisa ia tinggalkan. Namun karena ia tidak bisa jujur kepada rekan-rekannya, akhirnya tim Departemen 3 menyebut ketua sebagai merpati yang selalu ingkar janji. Ketua tim mencoba menikmati kekecewaannya dengan makan sendirian di restoran yang ia pesan. Hingga kemudian tim Departemen 3 datang memberikan kejutan dengan membawa istri dan anak ketua tim Z. Tim Departemen 3 sudah tahu alasan kesibukan ketua tim, dan akhirnya mereka pun memilih untuk memaafkan sikap ketua tim Z yang selama ini mengecewakan mereka. Seminggu kemudian, tim Departemen 3 disibukkan dengan persiapan hari ulang tahun perusahaan mereka. Ketua Departemen U terlihat memimpin timnya untuk berdiskusi tentang apa yang akan mereka tampilkan dalam hari besar perusahaan nanti. Wakil pimpinan yang saat itu bergabung dalam diskusi memutuskan ingin menampilkan sebuah paduan suara, dengan semua tim Departemen 3 menjadi vokal latar. Dengan sengaja, manajer Riau menunjuk Baim sebagai vokalis utama dalam paduan suara itu, padahal mereka semua tahu bahwa Baim adalah satu-satunya anggota tim Departemen 3 yang buta nada. Tim Departemen 3 sengaja ingin mengerjai wakil pimpinan saat pertunjukan hari jadi perusahaan nanti. Kemudian, saat hari jadi perusahaan, tim Departemen 3 sudah bersiap dengan seragam mereka di balik panggung dan menunggu giliran untuk tampil. Namun sampai saat itu, Baim justru tidak juga datang. Bahkan saat tim Departemen 3 memasuki panggung dengan personel seadanya, mereka mulai menyanyikan lagu balad seperti yang sudah mereka latih beberapa hari ini. Kemudian dari arah penonton, Baim tiba-tiba datang dengan keadaan suara yang telah hilang. Ia memberitahu jika ia tidak bisa bernyanyi karena suaranya yang hilang. Sisi langsung menyuruh Baim untuk naik ke panggung.
Pertunjukan sempat terhenti saat Baim berteriak untuk memberitahu Litiran bahwa suaranya telah hilang. Fan Sisi memberikan kode kepada Litiran untuk mulai memecahkan suasana hening dengan menari. Semua tim Departemen 3 akhirnya menari bersama dengan irama yang lebih ceria. Dan penampilan mereka tidak sengaja justru membuat semua penonton menikmati pertunjukan itu, termasuk pimpinan Gova yang juga ikut menari mengikuti irama. Keesokan harinya, Litiran dan ketua tim Z sedang menikmati obrolan bapak-bapak budak korporat yang mengeluh tidak punya tabungan, padahal sudah bekerja bertahun-tahun. Mereka membayangkan andai saja bisa memiliki salah satu gedung pencakar langit di tengah kota seperti milik pimpinan grup Veima. Baim yang berdiri di sebelah mereka tampak cemas, karena sampai saat itu rekan-rekannya masih belum juga tahu bahwa Baim adalah pewaris grup Veima, sang pemilik gedung pencakar langit yang sangat diinginkan oleh teman-temannya. Kemudian, saat jam istirahat, tim Departemen 3 sedang berdiskusi serius sebagai rutinitas tim mereka. Namun karena anggaran dana departemen mereka sudah habis, mereka tidak bisa mengklaim pengeluaran untuk acara makan malam itu. Semua sengaja berkumpul untuk membuat rencana agar wakil manajer Yu yang harus membayar acara makan malam mereka nanti. Mereka kemudian mengundi tugas masing-masing untuk acara makan malam itu. Tiran menukar kertas undiannya karena ia merasa kasihan dengan Fan Sisi yang mendapatkan tugas untuk menemani wakil manajer Yu sampai selesai acara nanti. Malam harinya, sepulang bekerja, semua berkumpul di restoran untuk makan malam bersama. Wakil manajer Yu memutuskan bahwa yang membayar acara makan malam ini adalah orang yang keluar ruangan pertama kali. Mendengar hal itu, semua orang berusaha sebisa mungkin untuk tetap di dalam ruangan sampai jam 12 nanti agar mereka tidak membayar tagihan malam itu. Semua berusaha untuk bertahan, hingga kemudian seorang pegawai departemen lain datang dan langsung ikut makan di sana. Rupanya si pegawai itu salah paham dengan pesan yang dikirim oleh Litiran tadi untuknya. Namun saat menyuruh temannya itu untuk pergi, Litiran justru tidak sengaja keluar dari ruangan. Dan akhirnya, wakil manajer Yu memutuskan bahwa Litiranlah yang harus membayar semua makan malam mereka ini karena ia telah keluar dari ruangan 1 menit sebelum jam 12. Nasib buruk Litiran tidak sampai di situ saja. Keesokan harinya, beberapa hari berturut-turut, Litiran selalu mendapatkan omelan dari manajer Yu hingga membuat ia trauma setiap kali mendengar nama manajer Yu disebut. Litiran bahkan kehilangan nafsu makannya saat teman-temannya tidak sengaja mengucapkan kata Yu. Malam harinya di rumah, Fan Sisi menyarankan Litiran untuk resign saja untuk menjaga kesehatan mentalnya. Namun Litiran tentu menolak karena ia belum mendapatkan posisi sebagai ketua tim yang sangat ia impikan. Ia merasa tidak masalah menahan semua gebrakan pimpinannya demi bisa meraih posisi impiannya suatu saat nanti. Litiran kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk menghibur dirinya sendiri. Namun ia dibuat terkejut saat melihat manajer Yu menjadi vokalis band yang malam itu tampil di klub itu. Manajer Yu menghibur Litiran dan kemudian mengobrol bersama sejenak. Dan sejak saat itu, hubungan Litiran dan manajer Yu pun semakin dekat. Litiran sudah tidak trauma lagi dengan manajer Yu. Anggota tim Departemen 3 bahkan bingung melihat keadaan Litiran dengan manajer Yu yang kemarin sempat membuat Litiran begitu trauma. Saat menikmati makan siang bersama, Litiran memberikan nasihat kepada teman-temannya bahwa bertahan dengan pekerjaan justru adalah solusi untuk kesehatan mentalnya. Suatu hari di kantor, terjadi kehebohan karena sebuah gosip tentang pengurangan pegawai yang menargetkan beberapa pegawai dengan usia paling tua yang akan diberikan pensiun dini oleh perusahaan. Hal itu tentu berdampak dengan Departemen 3 karena mereka memiliki jumlah rata-rata usia pegawai tertinggi, karena ada 3 pegawai paling senior di departemen itu. Pimpinan Departemen Yu mengajak wakil dan juga ketua tim Z untuk minum bersama seusai bekerja karena mereka bertiga mengkhawatirkan nasib mereka di perusahaan. Dan hari berikutnya,
Saat ketua tim terlihat sedih menunggu pengumuman kepegawaian karena ia khawatir akan dipensiunkan, pimpinan manajer Yu datang membawa kabar bahagia. Ia mengumumkan bahwa di departemen mereka tidak akan ada yang dipensiunkan dini karena faktor usia. Setelah Baim resmi menjadi pegawai tetap di sana, rata-rata usia tim Departemen 3 sekarang bukan lagi yang paling tinggi. Semua tim Departemen 3 terlihat bahagia karena dua kabar gembira yang tim mereka dapatkan hari itu. Hari berikutnya, sepulang bekerja, Vanisi tampak panik saat bertemu dengan seorang pria misterius di dalam lift apartemennya. Ia takut jika pria itu adalah seorang penjahat yang sedang heboh di sosial media. Namun ternyata, si pria misterius itu adalah pegawai apartemen yang akan memperbaiki lift di sana. Kekhawatiran Vanisi sedikit mereda, namun ia masih takut untuk tidur malam ini sendirian di apartemennya. Ia kemudian meminta tolong kepada Litiran untuk menginap di tempatnya untuk menjaganya. Sebagai tetangga dan juga rekan kerja, Litiran tentu tidak bisa menolak karena ia pun tidak ingin terjadi hal buruk kepada Vanisi. Dan mulai malam ini, Vanisi tiba-tiba memikirkan Litiran yang sering bersikap baik kepadanya, walaupun awal dahulu mereka saling membenci satu sama lain. Dan keesokan harinya, saat masih tertidur pulas, Litiran terkejut mendengar suara seseorang yang terkena perangkap yang ia buat di depan pintu apartemen Vanisi tadi malam. Vanisi terkejut melihat dua orang tuanya tiba-tiba datang pagi itu. Litiran langsung membantu ayah Vanisi untuk melepaskan jebakan yang ia buat tadi malam. Kebersamaan antara Vanisi dan Litiran ternyata membuat kedua orang tua Vanisi salah paham dengan mengira Litiran adalah pacar putri semata wayangnya itu. Ibu Vanisi bahkan langsung melakukan video call dengan semua keluarganya untuk memperkenalkan Litiran sebagai pacar dari putrinya. Litiran hanya tersenyum karena ia pun bingung dengan situasi dirinya dan Vanisi saat itu. Sejak hari itu, Litiran mulai memiliki perasaan karena ia menyadari jika Vanisi sebenarnya orang yang selalu ada untuk dirinya selama ini. Bahkan untuk mengikat dasi saja, ia bergantung kepada Vanisi. Litiran sengaja mencuri-curi kesempatan saat semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Ia membuat beberapa gambar untuk mengungkapkan perasaan yang ia miliki kepada Vanisi. Namun Vanisi masih risih dan menolak semua tanda cinta yang Litiran kirimkan untuk dirinya. Kemudian, saat di luar kantor, Litiran menunggu Vanisi di bangku taman. Ia meminta Vanisi untuk mendengarkan apa yang akan ia katakan. Namun Vanisi justru memilih untuk kabur karena ia tidak siap mendengarkan ungkapan perasaan Litiran kepadanya. Sahabat Vanisi yang ada di sana langsung mengajak Litiran untuk pergi. Kemudian saat kembali ke apartemen, rupanya Vanisi sedang menunggu Litiran. Namun Litiran tampak kecewa. Vanisi meminta maaf atas sikapnya beberapa hari ini yang selalu menghindar dari Litiran. Ia mengingatkan Litiran tentang aturan kantor yang melarang untuk berpacaran dengan sesama rekan kerja. Litiran kesal dengan pemikiran Vanisi itu karena ia tidak takut dengan konsekuensi kantor jika itu menyangkut perasaan yang ia miliki. Vanisi meminta waktu kepada Litiran untuk memikirkan tentang hubungan mereka, dan ia meminta Litiran untuk menjaga jarak dari dirinya sampai ia bisa mengambil keputusan nanti. Keesokan harinya di kantor, saat makan bersama, Litiran tanpa sengaja memberikan makanannya kepada Vanisi. Hal itu membuat semua rekan terkejut, dan Vanisi sengaja berbagi makanan kepada rekan-rekan lainnya untuk membuat mereka semua tidak salah paham dengan sikap Litiran kepadanya. Kemudian, saat di dalam lift yang penuh, Litiran sengaja berpura-pura sebagai rekan kerja biasa dan enggan mengalah kepada Vanisi. Namun, hal itu justru membuat Vanisi kesal karena Litiran tidak bersikap manis lagi kepadanya. Malam harinya, sepulang bekerja, Vanisi dan Litiran kembali berdebat saat membeli minuman di pasar malam.
Litiran membahas tentang permintaan Fan Sisi yang memintanya untuk bersikap seperti rekan kerja biasa, dan ia sudah menurutinya. Hal itu malah membuat Fan Sisi kesal dan memilih untuk pergi. Namun, dengan lantang, Litiran tiba-tiba meminta maaf dan mengaku bersalah kepada Fan Sisi. Fan Sisi kemudian menghentikan langkahnya sambil membelakangi Litiran. Ia mendengarkan semua ungkapan perasaan Litiran. Fan Sisi mulai tersentuh dengan semua pengorbanan Litiran yang selama ini dilakukan hanya untuk lebih dekat dengan dirinya. Dengan tulus, Litiran mengatakan bahwa ia benar-benar mulai tergantung dengan kehadirannya. Suasana romantis itu tiba-tiba pecah saat sahabat Fan Sisi datang karena ia terharu mendengar kejujuran Litiran. Fan Sisi langsung mendekat ke arah Litiran untuk membalas ungkapan perasaan tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, Fan Sisi mengatakan bahwa ia sendiri pun tidak tahu sejak kapan ia mulai memiliki perasaan untuk Litiran, yang dulu sering membuatnya kesal, namun perlahan memberinya kenyamanan. Litiran memeluk Fan Sisi dan mengajaknya untuk berlari. Mereka berhenti di depan jembatan kota, sambil berpelukan dan menikmati pemandangan indah kota malam itu. Sejak malam romantis itu, kini Litiran dan Fan Sisi sudah resmi menjalin hubungan. Kemudian, saat acara rutin makan malam bersama tim Departemen 3, mereka hampir saja ketahuan saat memakai sweater couple warna kuning. Litiran langsung kembali memakai jaketnya saat rekan-rekan mereka sibuk menikmati makanan di meja. Namun, saat akan pulang, Litiran menerima telepon dari ibu Fan Sisi. Semua rekan-rekan merasa bingung mengetahui ibu Fan Sisi menelepon Litiran. Namun, dengan lihai, Fan Sisi mengarang alasan agar rekan-rekannya tidak curiga dengan mereka berdua. Keesokan harinya, setelah semalam berdiskusi untuk membuat rekan-rekan Departemen 3 tidak curiga, Fan Sisi dan Litiran sengaja berpura-pura saling berteriak dan bertengkar. Ketua tim Z dan yang lain sempat melerai pertengkaran mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah sebuah drama pertengkaran palsu yang dibuat oleh Litiran dan Fan Sisi. Manajer departemen, Yu, bahkan sampai turun tangan. Ia sengaja mengumpulkan semua anggota tim dan mengatur rencana untuk membuat Fan Sisi dan Litiran berhenti bertengkar setiap hari. Wakil manajer, Riau, dan yang lain sepakat untuk membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Litiran dan Fan Sisi agar keduanya berjanji tidak bertengkar lagi. Keesokan harinya, Litiran dan Fan Sisi sengaja mencari ruangan kosong untuk berbicara tentang surat perjanjian yang kemarin malam mereka tanda tangani. Litiran membujuk Fan Sisi agar tidak kesal kepadanya lagi dengan mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang akan ia cintai seumur hidupnya. Fan Sisi terlihat malu mendengarkan gombalan dari Litiran. Sayangnya, mereka berdua tidak tahu bahwa di dalam ruangan itu ternyata ada salah satu rekan mereka yang tidak sengaja mendengar semua pembicaraan tersebut. Namun, si rekan memilih untuk merahasiakannya. Di tempat berbeda, Jiang Mei dan Baim sedang mendapatkan tugas untuk menjamu tim Zerup Feima di sebuah restoran mewah. Jiang Mei dan Baim meminta maaf karena mereka datang sedikit terlambat. Para pegawai grup Feima sampai saat itu belum tahu bahwa Baim yang mereka anggap sebagai bocah sebenarnya adalah putra pimpinan mereka sendiri. Para pegawai grup Feima sengaja memberikan hukuman kepada Baim dan Jiang Mei terlebih dulu. Karena acara malam ini adalah ajang mengakrabkan diri antara tim Zhao Fa dan Feima, Baim dengan semangat mencoba memperkenalkan dirinya di depan pegawai senior Feima di sana. Namun, sikap polos Baim justru membuat mereka tertawa dan semakin meremehkan perwakilan grup Gao Fa yang mereka anggap sebagai bocah itu. Salah satu pegawai Feima menasihati Baim untuk menyebutkan nama lengkapnya terlebih dahulu jika ingin memperkenalkan diri. Baim kemudian memberitahu nama lengkapnya. Namun, hal itu justru membuat pegawai Feima bingung dan tiba-tiba takut karena nama lengkap Baim sama persis dengan nama putra pimpinan mereka sendiri.
Mereka pun mengingat bahwa wajah Baim memang sama seperti wajah di foto kantor pimpinan mereka. Pegawai grup Feima langsung memberikan hormat kepada Baim dan bersikap baik kepada Jiang Mei juga. Namun, hal ini membuat Baim bingung. Kenapa pegawai Feima tiba-tiba memberi hormat kepada mereka? Baim dan para pegawai Feima kemudian berusaha menghilangkan rasa canggung dengan minum bersama. Namun, sayangnya Jiang Mei kembali tidak bisa menahan diri setelah menghabiskan 1 gelas minuman saja. Baim terpaksa membawa Jiang Mei ke rumahnya karena ia tidak tahu tempat tinggal Jiang Mei. Namun, keesokan harinya Jiang terbangun dengan keadaan bingung karena kamar dan kasur tempat tidurnya terlalu mewah untuk dirinya. Kemudian, Baim datang menanyakan kondisinya dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Jiang Mei mulai berpikiran buruk kepada Baim. Baim mencoba menjelaskan keadaan Jiang Mei tadi malam untuk menenangkannya. Ia juga sengaja menyimpan majalah sang ayah agar Jiang Mei tidak melihatnya. Kemudian, saat di ruang makan, Jiang Mei terkejut saat melihat pimpinan grup Feima. Jiang Mei langsung lari dan mengajak Baim untuk bersembunyi agar pimpinan grup Feima tidak melihat mereka berdua. Ayah Baim bingung melihat tingkah Jiang Mei dan Baim. Jiang Mei pun langsung membungkuk untuk memberikan hormat dan juga minta maaf kepada ayah Baim. Situasi membingungkan itu akhirnya membuat Baim jujur kepada Jiang Mei bahwa ia adalah putra dari pimpinan grup Feima. Jiang tentu sangat terkejut hingga membuat dirinya berteriak. Namun, karena permintaan Baim, Jiang Mei pun akhirnya memilih untuk merahasiakan identitas Baim dari rekan-rekan lainnya nanti di kantor. Hari berikutnya, tim Departemen 3 mengadakan wisata bersama yang menjadi bagian rutin agenda tim mereka. Litiran mencoba memanfaatkan kebersamaan mereka dengan sembunyi-sembunyi, karena sampai saat itu mereka masih merahasiakan hubungan dari semua orang di kantornya. Kesempatan pertama datang saat Litiran mengajak Fan Sisi untuk bersepeda bersama di taman sambil menikmati pemandangan sekitar hotel. Namun, saat itu Baim tiba-tiba ingin bergabung dan bersepeda dengan mereka berdua. Litiran tentu tidak bisa menolak permintaan Baim, dan kesempatan pertama Litiran dan Fan Sisi pun gagal karena Baim yang begitu polos meminta duduk di tengah-tengah antara mereka saat menaiki sepeda bersama. Di kesempatan kedua, Litiran mengajak Fan Sisi untuk memasang gembok cinta di sebuah jembatan dekat hotel. Namun, saat akan membeli gembok cinta, wakil manajer Yu tiba-tiba datang dan ikut membeli gembok bersama. Litiran dan Fan Sisi tentu berpura-pura membeli dan memasang gembok sendiri-sendiri agar wakil manajer Yu tidak curiga. Malam harinya, Litiran mengirimkan pesan kepada Fan Sisi dan mengajaknya menikmati pemandian air panas malam itu. Namun, saat pergi ke tempat pemandian, Litiran terkejut karena ketua tim Ze sudah ada di sana terlebih dulu. Tidak ingin larut dalam kegagalan sedari pagi, Litiran dan Fan Sisi kemudian pergi ke taman untuk menikmati pemandangan cantik sang bulan di malam hari. Sayangnya, saat mereka sedang menikmati indahnya malam berdua, mereka tidak sengaja bertemu dengan manajer Yu, yang saat itu ada di tempat yang sama. Litiran dan Fan Sisi tentu khawatir karena ada aturan tidak tertulis di perusahaan yang melarang adanya romansa antar pegawai. Litiran mencoba menenangkan Fan Sisi dengan mengatakan mungkin saja manajer Yu tidak melihat kebersamaan mereka tadi. Ia meminta Fan Sisi untuk tidak terlalu memikirkan kejadian malam ini agar bisa beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Fan Sisi memberanikan diri menemui manajer Yu untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Fan Sisi merahasiakan itu dari Litiran karena ia tahu Litiran sangat mencintai pekerjaannya. Namun, manajer Yu memberitahu bahwa sebelum Fan Sisi datang, Litiran sudah lebih dulu memberikan surat pengunduran dirinya untuk melindungi Fan Sisi. Fan Sisi tentu sangat terkejut dengan tindakan Litiran. Kemudian, saat anggota tim Departemen 3 berkumpul untuk mengadakan games,
Bai membuat konsep acara kuis seperti ular tangga. Setiap anggota tim yang bisa menjawab akan mendapatkan poin untuk semakin dekat ke kotak hadiah utama. Sayangnya, Litiran terus kalah karena gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Fan Sisi terlihat sedih melihat teman-temannya memperlakukan Litiran. Hingga akhirnya, saat semua sudah hampir sampai di kotak hadiah utama, manajer Yu memberikan soal terakhir. Ternyata, hanya Litiran yang bisa menjawab soal tersebut. Ia pun langsung melesat naik dan berhak mendapatkan hadiah di kota utama. Semua memeluk Litiran untuk memberikannya selamat. Fan Sisi memandang Litiran dengan bahagia. Rupanya permainan ini memang dari awal sengaja dibuat untuk memberikan apresiasi kepada Litiran. Dan manajer Yu sendiri sudah memutuskan untuk mengabaikan surat pengunduran diri Fan Sisi dan Litiran. Ia memilih berpura-pura tidak tahu tentang hubungan asmara yang terjadi di dalam departemennya. Namun, sebenarnya semua tim Departemen 3 justru mendukung hubungan Fan Sisi dan Litiran. Karena sejak hari pertama di hotel, Baim sudah memberikan kode kepada rekan-rekannya untuk tidak terkejut atau membuat suasana canggung jika mereka melihat kebersamaan antara Litiran dan Fan Sisi. Wakil manajer Yu bahkan diam-diam membeli gembok untuk menuliskan nama Litiran dan Fan Sisi, karena ia berharap mereka bisa berjodoh satu sama lain. Dan cerita pun diakhiri dengan kebahagiaan semua anggota Departemen 3. Sampai saat itu, Bai masih menjadi bagian dari mereka, dan ia pun belum juga memberitahu teman-temannya tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika teman-teman tidak keberatan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 咱们企划3部的传统，开心快乐，开心快乐！